Ada salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan bersama saya anak yang paling disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita masih ada di masa di mana kita merayakan kebangkitan. Kita tahu bahwa karya salib Kristus itu adalah kabar baik. Amin. Tapi tidak cukup baik kalau Yesus tidak bangkit. Saya bilang tidak cukup baik, langsung mukanya begini. Karena kalau Yesus tidak bangkit, apa ya, orang bakal ketawain kita, tahu nggak? Mana Tuhan lu mati, nggak hidup-hidup lagi. Tapi hari ini kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Ada amin? Sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pembela kita, ya, menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia imam besar agung yang berlaku sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu kabar baik bagi penebusan dosa kita. Tapi kalau Kristus tidak pernah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara lihat nggak di sini dia bilang apa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dari semenjak Yesus mempercayakan pelayanan ke murid-muridnya sampai hari ini, sudah begitu banyak orang yang digerakkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, walaupun keadaannya seperti apapun mereka tetap melakukannya dengan melihat kepada pengharapan kebangkitan. Dan kita bisa mengenal begitu banyak pendeta, pengkhotbah, bahkan mungkin bukan pendeta, pengkhotbah, orang-orang biasa yang dengan penuh keberanian meresikukan dirinya setiap hari untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Bahkan ada orang yang dulu teman baik, ya, karena dia ingin supaya orang itu mengenal Kristus, dia sampaikan Kristus kepada orang itu menolak, bahkan menghindari dia. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia pekerjaan pengkhotbah di sepanjang zaman di dunia ini. Lagu tercipta paling banyak untuk Yesus. Ada lagu yang memang diciptakan, direkam, ada lagu yang cuma ditulis, ada lagu yang cuma hanya milik pribadi, milik keluarga, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan jauh-jauh, coba kalau kita lihat gereja ortodok, gereja lama, buku kidung-kidung pujiannya, lagunya ribuan, bahkan kadang kita nggak tahu semua lagunya tuh kayak apa bunyinya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia itu semua. Bahkan Paulus bilang apa? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena bilang, Tuhan, Engkau telah membangkitkan Yesus. Ternyata kagak. Bisa bayangkan? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, kalau Yesus tidak pernah bangkit. Semua orang yang dari zaman Adam berharap kepada kebangkitan Kristus, mereka nunggu, kok kita nggak dibangkitkan? Jangankan lu, gua aja mati juga bangun sendiri kagak bisa. Tapi hari ini kita punya Kristus yang telah bangkit. Jadi kabar baik itu tidak berhenti hanya di Kalvari, tetapi pada kebangkitan Kristus. Makanya kabar berita Injil itu mulai disebar dan membuat semangat murid-muridnya ketika Yesus bangkit. Begitu Yesus mati, apa yang terjadi? Mereka sembunyi semua. Cari jalan masing-masing. Adakah ketika Yesus mati yang berani menyebarkan kabar baik bahwa hey, Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita? Tidak ada. Mereka kabur semua, ngumpet, diam, sembunyi. Tapi begitu Yesus bangkit, mereka mulai penuh keberanian, diri keluar menyatakan diri kepada banyak orang. Mau ditangkap, mau dibunuh, mau dibantai, mereka nggak peduli. Karena dia percaya kuasa kebangkitan itu membuat apa? Kepercayaannya tidak sia-sia.
Kalau kita lihat lagi ayat selanjutnya, Paulus bilang begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling apa? Malang dari segala manusia. Paulus bilang begini, tiap hari saya meresikokan diri saya, ya terlunta-lunta di lautan, kemudian ditentang sama orang Yahudi, sama teman-temannya sendiri mungkin. Apalagi banyak di antara martir-martir mula-mula yang harus diadu dengan binatang buas. Teman-teman tahu kan gladiator? Nah, itu korban mungkin penginjil-penginjil awal-awal semua itu. Termasuk Paulus. Paulus bilang, aku berjuang melawan binatang buas di Efesus. Entah memang dia melawan pemerintah yang dianggap buas secara metafora, atau memang dia melawan binatang buas secara nyata, tapi dia sangat merisikokan dirinya hanya untuk melihat kuasa kebangkitan itu nyata bagi kehidupan semua orang. Seandainya Kristus tidak bangkit, Paulus bilang orang semua akan mentertawakan saya dan kita semua. Lu orang paling malang, mendingan lu makan, minum, karena besok lu mati, daripada lu berusaha mati-matian, besok lu mati juga. Untuk apa semua itu? Tapi inilah kebenaran kebangkitan Kristus yang saudara harus tangkap. Begitu banyak Alkitab berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Tapi saya hanya bagikan 5 di antaranya supaya teman-teman kita bisa lihat apa sih yang membuat kuasa kebangkitan Kristus begitu berarti. Yang pertama, keilahian Yesus bertumpu pada kebangkitannya. Sebelum firman itu menjadi manusia, dia sudah Allah, benar? Tetapi firman itu menjadi manusia, mengosongkan diri. Jadi ada sisi di mana Yesus di dalam tubuh jasmani manusia, dia hanya manusia biasa. Tapi ketika dia mati dan dia bangkit, disitulah menunjukkan bahwa dia yang manusia biasa secara jasmani itu kemudian memiliki keilahian. Dan di sini dalam Roma 1 ayat 4 dibilang apa? Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kedaulatan Yesus terletak pada kebangkitannya. Dia sebagai manusia, dia hanya memiliki power mungkin kepada murid-muridnya. Dan siapa yang percaya kepadanya. Tapi begitu dia bangkit dari kematian, dia bilang apa di situ Roma 14 ayat 9? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kekuasaannya dibuktikan sana. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga. Ini ayat sangat favorit sekali di Bethesda. Saya rasa jemaat sudah sangat tahu. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara tidak pernah jadi orang benar. Di dalam Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi karena Yesus bangkit, baru saudara menjadi orang benar. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, Yesus hanya mati bagi dosamu, dosamu sudah diampuni. Tapi saudara tidak pernah punya warisan apapun termasuk kerajaan sorga. Saudara selamat, tidak dihukum, habis itu mengembara, cari hidup masing-masing. Selamat entah gimana, cari tahu sendiri. Tapi karena Kristus bangkit, dia memiliki kepastian keselamatan buat kita. Kemudian yang keempat, kelahiran kembali kita bertumpu pada kebangkitannya. Kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, saudara tidak pernah bisa lahir baru. Bukan saya yang bilang, Alkitab bilang, 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya, karena kasih karunia-Nya yang besar, telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Jadi kalau tanpa kebangkitan Yesus, saudara tidak akan pernah bisa lahir baru. Jadi berita kabar baik tidak hanya sampai di Kalvari, tapi harus sampai kepada kebangkitannya. Nah, di situ kuasa kebangkitan yang begitu besar bagi kita. Dan yang kelima,
kesehatan jasmani kita bertumpu pada kebangkitannya. Pastor Ivan sudah sharing ini minggu yang lalu, Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini kata menghidupkan itu bukan berarti nanti memiliki arti nanti suatu saat di masa depan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali baru kita dibangkitkan memiliki tubuh yang baru. Tidak. Ini lagi berbicara tentang keadaan kita di mana kita masih hidup dan tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Ketika tubuh ini mulai korup, mulai perlahan-lahan tidak lagi sempurna sehat waktu kita masih bayi remaja, tapi mulai menua dan mulai lambat laun, mulai melemah. Di situ ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian akan dapat membangkitkan juga kelemahan tubuh kita supaya kita tetap hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika Lazarus mati dan kemudian dua saudaranya menangis dan Yesus juga ikut menangis. Yesus menangis bukan karena Lazarus mati. Kita tahu itu kan. Yesus bisa sanggup membangkitkan Lazarus. Ngapain dia pura-pura nangis lalu dia membangkitin? Dia nangis karena apa? Dia ada di situ. Tapi mereka tidak percaya dia sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi ketika dia berkata kepada dua saudara perempuan Lazarus ini, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini berbicara bukan tentang nanti suatu saat nanti Lazarus akan dibangkitkan kepada Tuhan Yesus datang kedua kali. Enggak. Justru dibangkitkan atau dihidupkan kembali pada saat kapan? Pada saat Lazarus masih tinggal di dalam tubuh yang fana. Sampai ini saudara ngerti? Di situ sama-sama mau memberikan pengertian kepada kita bahwa bukan saja tentang kematian Yesus yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit, tapi kebangkitan Yesus mau menggambarkan kepada kita bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang ada dalam kita, yang akan membuat tubuh kita yang lemah, yang sakit, yang bahkan di bagian tertentu sudah mati, tidak berfungsi, cacat, menjadi hidup kembali dalam nama Yesus. Supaya hari ini kita nggak pernah takut, kita nggak pernah khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, dalam 1 Korintus 15, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa saudara? Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata sulung di sini, saudara lihat kata sulung di sini digunakan bahasa Yunani aparche, dan kata ini secara sekuler disebut sebagai atau digunakan untuk tanda entrance fee atau tanda masuk atau tiket masuk. Jadi ketika kita melihat kepada Kristus yang sudah bangkit, artinya bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Karena dia sulung dari semua saudara atau kita semua yang menjadi keluarganya dia. Makanya di dalam Roma 11 dibilang apa? Ayat 16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga itu kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga adalah kudus. Ini berbicara tentang kekudusan yang adalah anugerah, karena Yesus kudus, kita yang ada dalam dia juga kudus. Kekudusan yang sesungguhnya adalah kekudusan karena pemberian, karena anugerah. Maka kepercayaan kita kepada buah sulung, itu berbicara tentang kita percaya bahwa ketika Yesus yang menjadi buah sulung itu kudus, maka kita juga kudus, kita suci, kita mendapat bagian yang sempurna yang sama seperti yang Kristus miliki. Ada amin? Dan perayaan buah sulung ini terjadi pada saat setelah Paskah, kemudian hari Sabat, dan kemudian perayaan buah sulung. Dan perayaan buah sulung di sini orang Israel akan mengambil hasil panen pertama atau yang terbaik, atau misalnya dia lagi menanam di satu ladang, kalau ditanamkan bijinya ditanam atau padi atau gandum ya di dalam pengertian umum begitu. Jadi ada yang ditanam, tapi kadang-kadang yang ditanam pertama belum tentu nanti tumbuh duluan. Itu sebabnya rahasia ilahi bahwa kadang-kadang orang bisa nanam
Orang bisa siram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya kan? Ada yang kita tanam pertama, nggak pernah numbuh-numbuh. Tapi ada yang kedua atau yang ketiga, bahkan yang terakhir yang numbuh. Jadi yang pertama dari semua hasil tanaman itu yang matang duluan, itu diambil sebagian atau seberkas, dibawa kepada imam, lalu imam akan mengambil persembahan itu dan dia lambaikan ke Tuhan, dan itu menyatakan bahwa buah sulung itu mengantisipasi semua sisa panen yang ada di ladangmu. Supaya apa? Tidak akan pernah rusak, tidak akan dimakan sama belalang, pelahap, pengerik, pelompat, dan tidak akan dimusnahkan oleh apapun. Bukan cuma itu, hasilnya pasti akan berlipat kali ganda. Itu yang dipercaya sama orang Israel. Itu sebabnya persembahan ini disebutkan persembahan yang paling kudus dari semua korban api-apian. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 2, korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Dalam terjemahan aslinya atau dalam bahasa Inggris kita bisa temukan bahwa it is the thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. Artinya apa? Dari semua persembahan, persembahan sulung adalah persembahan paling kudus, paling suci yang diterima oleh Tuhan. Memiliki arti apa? Kemarin Pastor Ivan sudah pernah menjelaskan ini, bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita memberitakan kematian Tuhan. Tetapi kalau kita mengembalikan persepuluhan, kita membuktikan bahwa dia hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan kepada Tuhan, jangan hanya sekedar transfer, jangan hanya sekedar memberikan, tapi percayalah bahwa persembahan saudara itu adalah persembahan paling kudus. Karena saudara melakukan itu ketika saudara melihat bahwa yang kudus, yang dari Allah sudah dibangkitkan dan mengantisipasi, bukan supaya saudara tidak kekurangan secara finansial, tetapi saudara juga tidak dirusakkan oleh penyakit, oleh apapun. Karena apa? Karena roti sulung kudus, saudara juga dikuduskan. Bahwa roti sulung itu, ya afarse itu, sebagai antisipasi terhadap sisa panen. Berarti Kristus akan mengantisipasi kita semua yang ada di dalamnya, supaya tidak ada satu orang pun yang menderita dan mati atau sengsara atau apapun atau kekurangan. Karena Kristus menjadi buah sulung, ketika dia kudus, kita kudus sebagaimana Kristus di sorga sehat, tidak pernah kekurangan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak mengalami semua penderitaan. Demikian pun kita juga di dunia ini. Ada amin? Nah, dan kita harus ingat bahwa kenapa ini disebut korban sajian maha kudus. Karena di sini juga kita tahu bahwa kalau pada saat di Jumat Agung, Tuhan Yesus mempersembahkan darahnya. Dan darah Yesus adalah korban darah terakhir yang sudah genap, sudah suci. Dan setelah itu tidak ada lagi korban darah. Itu sebabnya korban sajian ini disebut sebagai korban sajian yang tak berdarah. Karena apa? Mewakili Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup. Supaya hari ini saudara tidak akan pernah berdarah-darah lagi dalam hidup ini. Karena apa? Yesus adalah korban darah terakhir, sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita jangan pernah takut terhadap apapun, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir, bahwa Yesus yang tetap memelihara kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jadi ingat, jangan hanya sekedar berpikir bahwa kalau saudara mengembalikan perpuluhan, itu hanya berbicara tentang, supaya nanti secara finansial saya aman-aman saja. Kalau cuma itu masih terlalu sedikit. Saudara ambil terlalu sedikit. Bahkan Tuhan bilang apa? Ambil semua. Karena semua itu menjadi warisan kita. Jangan ambil terlalu sedikit. Saudara tinggalin waktu hari Minggu, orang lain udah pada pergi liburan. Saudara datang ke gereja, saudara ambil sedikit, saudara rugi. Bawa sebanyak-banyak. Ambil apapun yang saudara ketahui. Karena ini ketersediaan yang Tuhan sediakan di balik kebangkitan Kristus. Bahwa saudara ingat, ketika saudara memberi yang terbaik, saudara itu melakukan persembahan paling suci.
Saya lagi tidak berbicara tentang memaksakan saudara untuk memberikan perpuluhan, karena Pastor Ivan juga bilang bahwa kalau saudara tidak mengerti, jangan memberikan. Tapi ingat, ketika saudara memberi, saudara melihat Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang mengantisipasi dirimu dari segala masalah apapun, termasuk penyakit, penderitaan, kelaparan, kesusahan, kemiskinan, sehingga apapun usaha dan pekerjaan saudara, dimanapun saudara ditempatkan, saudara selalu hanya melihat berkat di dalam kebangkitan Kristus. Ada amin? Supaya kita nggak boleh takut. Ini adalah satu benefit yang baik buat kita. Karena kita menabur, dari hasil yang kita tabur, itu menjadi kekuatan untuk menyampaikan kabar baik ke lebih banyak orang. Bayangkan kalau misalnya saudara tidak mengembalikan apa-apa ke gereja, lalu gereja tidak ada tempat persediaan, tidak ada yang ngurus orang sakit, meninggal, telepon, mau konseling, dan lain sebagainya. Ada jemaat susah, tidak ada tempat, jemaat datang ke pendeta di rumahnya. Terus gimana mau nampung semua jemaat di rumah pendeta? Terus pendetanya bilang begini, maaf ya, saya mau sibuk cari duit dulu. Kamu nanti susah lain waktu aja ya, saya juga susah. Kalau demikian, tidak akan ada pelayanan. Makanya Tuhan menghargai pemberian saudara sebagai hal yang paling suci, yang paling kudus. Makanya jangan pernah abaikan. Saya bukan lagi mengencourage saudara untuk memberi, bukan. Tapi melihat pewahyuan ini supaya saudara tahu bagaimana kuasa kebangkitan buah sulung itu mengcover saudara dari setiap kesusahan, setiap kerugian, setiap kehancuran, dan setiap malapetaka. Amin. Kita lihat ke ayat selanjutnya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi tadi kita berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus buat kita yang hidup hari ini dalam tubuh yang fana, supaya kita dapat melihat kehidupan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, sekarang kita ditarik Paulus kembali untuk melihat apa penyebab maut datang ke dunia. Karena dosa. Dosa siapa? Dosa Adam. Dan Adam adalah buah sulung dari kematian. Adam adalah buah sulung dari kematian. Adam jatuh dosa, semua turunan Adam tenggelam jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Kristus datang, dia bangkit. Kita lahir baru di dalam dia. Kita menjadi berbeda, bukan sama lagi menjadi keturunan Adam, tapi hari ini kita menjadi keturunan ilahi. Karena Kristus, buah sulung kudus, kita juga memiliki satu warisan, satu bagian kekudusan yang otomatis tidak bisa diambil dari kita selama kita tahu bahwa kita ada di dalam Kristus. Di sini dibilang apa? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di sini dibilang apa? Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan. Kata semua orang ini dalam bahasa Indonesia dibilang semua orang, tapi sesungguhnya hanya in Christ, hanya in Jesus. Ini merujuk kepada kehidupan kekal yang nanti diberikan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara harus tahu, sebelum Yesus bangkit dari kematian dan dia memiliki tubuh kemuliaan, di sorga tidak ada satupun makhluk sorgawi yang memiliki tubuh. Semuanya roh, spirit. Yesuslah satu-satunya makhluk bertubuh yang ada di sorga. Dan kita selanjutnya. Kalau begitu, nanti kalau kita bangkit, kita nanti pakai tubuh yang mana? Apakah tubuh yang sekarang yang diubahkan? Makanya banyak orang berpikir kan, nanti kalau kamu udah meninggal, kamu jangan dibakar ya.
kamu dikubur aja. Bagaimana dengan martir-martir Tuhan yang zaman Kaisar Nero dibakar menjadi tiang-tiang di jalanan supaya menjadi kesaksian, lu jangan sekali-sekali masuk Kristen, nanti lu bakar kayak gini. Apakah mereka tidak dibangkitkan? Kita harus tahu bahwa kita tidak akan pernah dibangkitkan dengan tubuh yang sama. Karena kita yang dari Adam buah sulung kematian, ya kan? Dari mana dia material ciptaannya? Dari debu. Kita yang daging, turunan papa mama kita, datang dari Adam, datang dari debu. Kalau kita mati, Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang apa? Dari debu kembali menjadi debu. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa kita ada yang tubuh, kita ada yang roh. Berarti roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Berarti saudara kemana? Sebagaimana roh yang sama yang membangkitkan Kristus, demikian roh yang sama juga akan membangkitkan kita. Dalam 1 Korintus juga jelas dibilang apa? Bahwa orang percaya kepada Kristus, siapapun yang percaya atau mengikat diri kepada Kristus, roh Allah dan roh orang itu menjadi satu. Terus, kalau kenyataannya begini, dengan kuasa mana saudara akan dibawa ke neraka? Nggak bisa. Destiny saudara hanya sorga. Karena tubuh saudara dari debu kembali menjadi debu. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu ditanya, nanti pakai tubuh apa Pak? Kita baca dulu ayatnya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ketika dikubur, yang dikuburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Saudara nanti ini kan panjang. Saya nggak menjelaskan semua, saudara nanti pulang, saudara baca, saudara lihat, di situ akan ada perbedaannya. Bahwa jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Karena begini saudara, kalau saudara mati, saudara dikuburkan tubuhnya, ya kan? Dan saudara mengharapkan kebangkitan dari tubuh yang mati itu, maka jadi pertanyaan adalah begini. Contohlah saya ya, supaya saudara jangan tersinggung. Kalau saya mati, tubuh saya ini dikubur. Kemudian ulat makan tubuh saya dong. Sebagian atomiknya menyuburkan rumput. Kemudian dimakan sama kambing, domba, cacing, makan. Ayam patuk cacing, dimakanlah dia itu rantai makanan. Kemudian ayam dimakan sama orang. Ya, orang mohon maaf dia dimakan lagi sama entah apa yang lainnya. Dan begitu kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, mau dibangkitkan dari perut siapa itu? Dan kalau memang pun bisa, saudara bukan ciptaan yang baru. Saudara ciptaan daur ulang. Loh iya benar dong. Tapi Alkitab bilang dengan cukup jelas di sini. Bahwa kalau ada tubuh alamiah, pasti ada tubuh rohania. Dan material tubuh rohania kita tidak sama dengan material tubuh alamiah kita. Materi tubuh alamiah kita datang dari tubuh tanah. Tapi material tubuh rohani kita, sebagaimana hari ini kita menerima roh Kristus, kita juga menerima tubuh dan darah Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara tidak akan dapat mati, saudara tidak akan dapat binasa, tapi saudara akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Di ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sopeio atau menghidupkan punya arti yang sangat kaya. Saudara bisa lihat di layar, ketika bagian mana dalam tubuh saudara rusak, korup, dan tidak berdaya. Saudara lihat di sini, begitu kekuatan Roh Kudus memberikan saudara sesuatu yang baru, yang kuat, seperti orang muda, bahkan kekuatannya mengembalikan saudara kepada kehidupan yang bukan sekedar hidup biasa, tapi hidup yang semakin lama semakin meningkat. Dan itu tidak berbicara tentang rohani saudara, tapi berbicara tentang physical life saudara.
Di mana ketika kekuatan kebangkitan Kristus ada dalam hidup saudara dan saya, saudara hanya akan ditemukan tetap sehat, tetap kuat, dan selalu mendapatkan peningkatan dari waktu ke waktu ke waktu karena anugerah Tuhan. Ketika sebuah benih ditanam, kita nggak pernah bisa tengok itu benih dan kita bilang gini, hidup kamu, hidup kamu, hidup kamu. Nggak bisa. Kamu siram, kamu pupuki, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Kristus. Roh Kudus dengan kekuatan yang besar itu akan membangkitkan biji yang mati. Dan dia akan tumbuh dan hidup. Dan dia akan berbuah lebat. Dan dia tidak akan pernah dirusakkan. Kenapa? Karena buah sulung telah mengantisipasi kehidupannya. Di dalam Alkitab, Musa menuliskan bahwa ketika air bah selesai, firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia itu cukup 120 tahun saja. Benar? Karena roh Allah tidak selama-lamanya dalam manusia itu. Sampai sini ngerti? Lalu Musa curhat di dalam Mazmur 90. Umur manusia 70. Kalau kuat dia 80. Tapi kesusahan dan kebahagiaan yang hanya malapetaka dan lain sebagainya. Capek, sakit, lemah. Tetapi hari ini saya pengen kasih tahu. Dulu ada batas waktu. Karena ada penyebabnya. Roh Allah tidak selama-lamanya ada dalam manusia itu. Tapi hari ini, ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, dia bilang apa? Roh Kudus akan diberikan kepadamu, dan sekali-kali pun dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Artinya bahwa kalau Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak ada lagi batasan umur 120 tahun. Tapi kita pegang Mazmur 91. Bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuberikan keselamatan atau Yesua atau Yesus Kristus yang daripada Allah. Supaya hari ini selama kita tinggal di tubuh yang fana ini, kita tahu bahwa kapanpun, dimanapun, saat apapun ketika kita lelah dan lemah, kita harus melihat dan memandang kepada kebangkitan Kristus yang telah menjadi buah sulung, yang mengcover bukan tentang finansial saudara saja, tapi kesehatanmu. Supaya sama seperti Kristus berkata kepada Maria dan Marta, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bukan berbicara tentang kebangkitan di akhir zaman, tapi berbicara sebagaimana ia berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari tidak berdaya. Mati total, lumpuh, mata buka juga kagak bisa. Tapi begitu kekuatan yang sama dari Roh Kudus datang, membuat dia mengalami yang namanya sopaio. Dia kemudian bergerak lagi dan dia hidup. Dan dia hidup di dalam kebangkitan tubuh yang sama. Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau Yesus Kristus adalah buah sulung dari semua kebangkitan, itu tidak kayak nggak masuk akal. Karena di dalam perjanjian lama, Elia membangkitkan orang mati. Yesus juga membangkitkan anak janda di Nain. Dia juga membangkitkan Lazarus dan beberapa contoh lain. Bagaimana mungkin Yesus disebut yang pertama bangkit? Ingat saudara, yang dimaksudkan menghidupkan ini atau bangkit di sini memiliki perbedaan. Bahwa setiap orang yang dibangkitkan Kristus oleh kuasa ilahi di dalam tubuh yang fana, dia hanya dihidupkan kembali di dalam tubuh yang sama. Tapi Kristus adalah yang sulung yang dihidupkan kembali dengan tubuh yang berbeda. Jadi Yesus adalah yang pertama yang dihidupkan kembali dengan tubuh yang berbeda. Sedangkan yang lainnya menerima kehidupan di dalam tubuh. Dan kita tahu bahwa Lazarus juga akhirnya kemudian mati. Ini perbedaannya. Supaya sampai sini kita mengerti bahwa betapa Tuhan telah mengcover kita. Bahkan nanti ketika pada akhir zaman kita sudah dijanjikan memberikan tubuh kemuliaan bagi kita. Tapi pada saat kita melewati waktu-waktu itu penantian, selama kita masih hidup dalam tubuh ini dan diberi kesempatan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi. Pada saat kita lelah, kita capek, bagian tubuh kita yang sakit kurang,
di setiap area kehidupan kita, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika mulai korup, mulai kurang, mulai sakit, mulai lumpuh, mulai lemah, kita harus percaya bahwa kuasa kebangkitan akan membuat kita hidup lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kita harus tangkap ini dan hidupi ini sebagai kuasa kebangkitan yang memerdekakan kita. Jadi kalau kita hanya berhenti di Kalvari, kita tidak akan pernah mendapat benefit kekuatan yang membangkitkan itu. Ingat bahwa Yesus memang mati buat kita. Dan dia menebus dosa kita. Kalau dia tidak pernah bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kita jadi bahan olok-olokan. Tidak ada yang menjadi pembela kita. Dan kita berdusta kepada Allah. Karena kalau memang Yesus tidak pernah dibangkitkan dan kita bilang iya, kata Paulus. Dan untuk apa kita meresikukan diri? Paulus bilang apa? Lebih baik makan, minum, bersenang-senang seperti orang dunia lainnya. Karena besok kita akan mati dan gak pernah hidup lagi. Ingat bahwa di akhir zaman, bagi kita yang percaya, kita akan dihidupkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang sama. Tapi bagi orang yang tidak percaya Kristus, mereka akan dibangkitkan lagi dengan tubuh mereka yang lama untuk menerima penghakiman. Karena tubuh dosa mereka belum ditebus oleh siapapun. Manusia yang berdosa dalam dagingnya harus dihukum dalam dagingnya. Tidak ada satu orang pun yang bebas. Makanya ada orang-orang mati akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Mereka dihidupkan, dibangkitkan dengan tubuh yang fana yang lama. Saudara tidak dibangkitkan dari tubuh yang itu. Kalau kenyataan dibangkitkan dari tubuh itu, dibangkitkan untuk dihakimi. Tapi mereka yang punya tubuh Kristus dibangkitkan untuk bersukacita sepanjang tidak ada batas. Ini kehidupan kita dalam Tuhan. Ya. Supaya jangan sampai orang berpikir bahwa, oh Pak kita akan jangan sampai dibakar ya, atau digoreng, atau direbus. Nanti tidak bisa dibangkitkan lagi. Kita tidak pakai lagi tubuh yang sama. Kalau saudara pikir bahwa kalau orang nanti dikubur, atau dibakar, digoreng, dicincang, direbus, atau disate, atau di apapun. Karena zaman dulu kan dimakan gladiator. Kaisar Nero begitu kejam, orang-orang Kristen awal dibakar. Karena mempertahankan iman. Lalu oleh karena perdebatan pikiranmu, pikir dia tidak dibangkitkan? Dia dibangkitkan. Bukan dengan tubuh yang sama, dengan tubuh yang berbeda. Sekali lagi karena kita ciptaan baru dan bukan ciptaan daur ulang. Berikan kemuliaan dulu bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita sudah belajar tentang kuasa kebangkitan, di mana kuasa yang sama membangkitkan Kristus akan menghidupkan kita di dalam tubuh kita yang fana ini, supaya kita terus memiliki tanggung jawab kepada tujuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya entah kita hidup atau entah kita mati, kita hidup dan mati untuk Tuhan. Jangan sampai kita pikir bahwa kalau orang mati itu dia tidak mati untuk Tuhan. Enggak, banyak kali kalau kita melihat orang mati kita bilang gini, sial dia, kasihan dia. Enggak, justru lu yang kasihan, masih hidup dalam tubuh yang berantakan. Yang dikit-dikit bisa sakit, makin tua, makin ringkih. Kena angin sedikit, goyang. Dulu masih muda, dengar musik goyang. Sekarang kena angin, goyang. Ini kekuatan yang makin lama, makin ringkih. Tapi saudara kan, waktu ditaburkan dalam kelemahan, kita bilang apa? Dibangkitkan dalam kekuatan. Dikuburkan dalam kehinaan, tapi akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Janji Tuhan ajaib buat kita, saudara. Dan ingat itu, di dalam hidup ini, jangan lupa tanggung jawab kita adalah hidup untuk Tuhan. Supaya nanti kita mati pun, kita mati itu untuk Tuhan. Karena setiap orang percaya, tidak pernah ada yang mati konyol. Karena Tuhan sudah mengantisipasi dia. Supaya kalau dia hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun dia mati untuk Tuhan. Dan dia tidak ada kemana-mana. Dia ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan saudara adalah ciptaan sempurna di dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kuasa kebangkitan yang kami terima. Bahwa jauh sebelum nanti Tuhan Yesus datang kedua kali.
bahwa nanti kita akan diberikan tubuh pengganti, iya. Tapi hari ini, ketika kami masih tinggal dalam tubuh kemah kami yang lama ini, untuk tujuan ilahi, Tuhan akan tetap memberikan kami kekuatan dan menghidupkan kami kembali. Sama seperti Lazarus dibangkitkan, demikian pun hari ini kami percaya setiap organ tubuh kami yang sakit, di mana bagian yang paling ringkih sekalipun, yang dokter vonis tidak dapat lagi sembuh, hari ini dengan kuasa kebangkitan yang sama, kami declare bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, penyakit itu sembuh sempurna. Dan tidak ada lagi kuasa manapun yang mengagalkan anak-anak Tuhan. Apa yang divonis dokter bahwa tidak akan lagi bertumbuh dan berbuah, justru sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah mengalami bahwa penyakit itu menewaskannya. Tapi oleh kuasa ilahi dia akan hidup dengan kuasa kebangkitan yang datang dari Tuhan. Dan ini bukan tentang mengantisipasi satu bagian hidup saja, tapi semua area. Karena Kristus sebagai tiket masuk, sebagai buah sulung yang mengantisipasi sisa panen. Dan kami percaya ini masa penuaian, masa panen. Dan kami percaya Tuhan, di antara semua sisa panen, kami anak-anak-Mu Tuhan, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hancur, tidak ada yang berantakan. Semuanya utuh sempurna dalam tangan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan memelihara mereka. Saudara mungkin kecewa hari ini dengan apapun, dengan situasi apapun. Tapi ingat, kau punya Tuhan yang sayang kamu. Walaupun hari ini saudara berdiri, saudara ngerasa Tuhan aku belum buat apa-apa buat Tuhan. Tapi ingat, ketika Yesus belum melakukan satu mujizat pun, dia belum melayani satu pekerjaan pelayanan pun, ada konfirmasi suara dari sorga bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ingat, walaupun saudara belum berbuat apa-apa bagi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan menerimamu. Supaya ketika kita mulai melakukan pelayanan apapun, baik dalam rumah tangga, keluarga, kita sudah kepenuhan cinta, kuasa kebangkitan dalam diri kita. Supaya kita bukan orang-orang pencari cinta ke dunia, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari perhatian. Karena Yesus, sebagaimana Allah telah melihat Yesus dan memberi perhatian penuh dan memberikan perkenanan kepadanya dan cinta dari Allah. Hari ini, terimalah cinta yang sempurna dari Kristus, supaya saudara tidak akan pernah mencari cinta yang lain. Dan saudara dipuaskan. Saudara tidak akan pernah menuntut siapapun untuk membahagiakan saudara. Karena saudara sudah lebih dahulu bahagia lewat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Supaya di hidup ini, sebagaimana saudara sudah menerima, saudara hanya memberi cinta dan memberi hidup seperti apa yang sudah saudara terima dari Kristus Yesus Tuhan. Biarlah karunia kebangkitan Kristus, kuasa yang dahsyat itu, tetap ada dalam kehidupan kita, menopang kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita akan melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang hancur, tidak ada yang rusak di setiap area kehidupanmu. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.